Selamat datang di Pendidikan dan Pelatihan Gizi dengan tema Yuk Sarapan dengan Gizi Seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rosmida dan adik-adik semua, serta teman-teman kelompok 3 yang saya sayangi. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua ya. Waduh, rasanya senang sekali nih Ibu bertemu dengan teman-teman muda, baik yang dari Poltekkes, Kemenkes Jakarta 2, spesial pada hari ini terutama kepada pengurus OSIS dari SMP 278 di Jakarta Barat. Kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Hai adik-adik, kenalin nama kakak Ainun. Halo adik-adik semua, nama saya Tia Dwi Mutiara. Adik-adik semua, maaf ya, aku off cam karena lagi mati listrik di rumah. Halo adik-adik, kenalin aku Isma Mayra. Halo semuanya, selamat ya. Halo semua adik-adik, perkenalkan aku Reski. 1, 2, 3. Membiasakan diri sarapan gizi seimbang. Menjadi sehat, cerdas, dan bersemangat. Yeay. 1, 2, 3. Yuk sarapan. Yuk kita sarapan. Sarapan gizi pastinya sehat. Menghindari lelah bila suhu jadi kuat dan bersemangat. Weh, keren banget semuanya nih, yeay. Untuk pengerjaan 13 menit ya adik-adik. Selamat mengerjakan semuanya. Jadi untuk materi pertama kita akan membahas tentang sejarah pesan. Apa sih itu pesan? Yuk kita cari tahu apa itu pesan. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas sedikit tentang kebijakan sarapan. Pertanyaan pertama, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Kira-kira benar atau enggak ya? Di peringkat pertama ada Dian. Selamat ya Dian. Oke, setelah kita tadi main game, saatnya kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian dari sarapan gizi seimbang. Jadi sekarang kita lanjut ya ke materi sarapan. Jadi di sini kakak akan membahas mengenai dampak melewatkan waktu sarapan pertama. Nah, anak sekolah itu kalau dia tidak melakukan sarapan akan menjadi lemas, letih, dan lesu. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin nih mengenai isi piringku dan mengenai aturan pembagian makanan dalam isi piringku. Jadi nih bisa diperhatiin nih adik-adik semua. Selanjutnya ini ada materi terkait kecukupan gizi remaja. Selanjutnya kita akan bahas nih mengenai prinsip makanan remaja. Oke, selanjutnya ini ada tips sarapan yang baik. Jadi sarapan yang sehat tuh gimana sih? 39 Kak. Oke, 39. Untuk tinggi badannya? 160. Oh, 160 cm. Nah, berarti kita bisa lihat nih, dihitung indeks massa tubuhnya dengan tinggi badan 160 dan berat badannya adalah 39, itu masuknya kemana sih IMT-nya? Nah, di sini kita hitung dulu ya. Jadi cara ngitung indeks massa tubuh ini adalah berat badan dibagi tinggi badan per meter. Jadi berat badannya itu adalah 39 dibagi sama tinggi badan 160 itu cm, kita jadiin ke meter. Berarti dibagi 1,6 dikuadratin. Hasilnya itu adalah 15,2. Nah, itu adalah IMT dari Roshid. Untuk Nur Roshid, di sini kan IMT-nya masih underweight ya. Nah, nanti berarti di sini kamu kan masih masa pertumbuhan nih, lagi SMP. Berarti nanti kamu bisa konsumsi makanan nih sesuai sama gizi seimbang yang udah kita jelasin tadi. Nah, perpaduan antara mie dan nasi ini emang nikmat banget kan kalau kita makan ya. Tapi sayangnya kebiasaan ini tuh membahayakan kesehatan.
Nah, karena pada dasarnya nasi dan mie instan ini sama-sama mengandung karbohidrat dan kalorinya juga tinggi. Ya oke, nih aku bakal nyoba jawab ya untuk pertanyaan dari Muhammad Abdul. Nah Muhammad Abdul nih vegetarian atau gimana nih? Iya Kak. Oh vegetarian. Ya jadi kalau untuk sumber lemak kayak untuk orang vegetarian itu bisa dari banyak macam gitu kan. Dan jangan dipikirin sumber lemak itu asalnya cuma dari kayak daging, kemudian ikan, telur. Sudah mulai Kak. Oke, kuis pertanyaan pertama, simak baik-baik ya. Di sini pertanyaan pertamanya yaitu nanti ada gambar bagian A dan B pada isi piringku itu isinya apa? Bang, kalau pesan umumnya ada 10 pesan. Nah, lanjut aja nih untuk pertanyaan terakhir. Nah, kita lihat dulu siapa nih peringkat pertamanya. Wow, ada Lisha. Ini ya. Dan untuk posisi pertama, menangnya adalah Lisha. Oke. Jadi di sini waktunya mengerjakan proses ini 10 menit ya adik-adik. Oke, semangat adik-adik. 10 menit ya. Selamat mengerjakan. Pertama itu adik-adik bisa mulai dari sekarang membiasakan untuk melakukan sarapan dengan gizi yang seimbang. Nah, jadi gimana sistem rencana tindak lanjutnya? Jadi langkah pertama itu adik-adik ini akan melakukan sarapan dengan gizi seimbang. Nah, nanti adik-adik bakal catat nih tanggal berapa adik-adik makan, terus isi sarapannya apa aja, isi sarapannya itu makanan pokok, lauk nabati, hewani, buah, dan sayur. Nah itu kalian tulis saja kayak ada makanan pokok ada, terus lauk hewani ada, atau dicek saja juga nggak apa-apa. Jadi di antara 5 komponen itu adik-adik makan semua apa enggak. Nah setelah itu menanyakan 3 hari, jadi kakaknya ini menanyakan intensitas sarapannya ini selama 1 minggu. Nah berarti kan 3 hari pertama, 3 hari kedua, dan yang terakhir 1 minggu tuh sehari setelah 3 hari yang kedua. Nah, nanti kakaknya akan meminta kalian untuk mengisi form mengenai post-test perilaku dari adik-adik ini. Apakah dengan diklat ini ada perubahan mengenai sarapan adik-adik atau enggak. Nah, rencana tindak lanjut kedua yaitu kakak panitia menginginkan ilmunya itu kan nggak hanya stop di kalian aja. Jadi kakak menginginkan kalian menyebar luaskan kepada teman sebaya ataupun lingkungan. Nah, teman sebaya ini bisa grup SD, grup kelasan kalian, karena kan kalian ini OSIS kan, otomatis perwakilan tiap kelas pasti ada. Jadi bisa aja nih di share ke grup-grup kalian. Nah, nanti kakak meminta bukti SS mengenai materi yang sudah disebarluaskan. Jadi kalian hanya meneruskan, memforward nanti kata-katanya itu udah disiapkan oleh kakak-kakaknya dan materinya itu udah disiapkan. Jadi kalian tinggal menuliskan aja, mau ke grup keluarga boleh, ke grup kelas boleh, ke grup SD boleh, pokoknya terserah kalian. Nanti pokoknya tinggal kasih SS ke kakak-kakaknya dan bilang, Kak, saya sudah menyebarluaskan informasi mengenai materi diklat, seperti itu. Muhammad Nur Rohid. Oke. Selamat Nur Rohid. Dimenangkan oleh Iksan Adriansyah. Yeay, keren banget Iksan. Selamat Iksan. Selanjutnya, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pendidikan dan pelatihan gizi pada hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosmida Magdalena Marbun MKes selaku dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, mata kuliah pendidikan dan pelatihan gizi. Kemudian terima kasih kepada kakak pembicara atas presentasinya dengan materi yang benar-benar luar biasa pada acara diklat pada hari ini. Serta terima kasih juga kepada para adik-adik yang telah mengikuti pendidikan pelatihan gizi dari awal hingga akhir acara. Nah, kemudian diingatkan lagi nih kepada para peserta, adik-adik sendiri, dipersilakan nih untuk mengisi angket. Jadi itu angket tentang acara ini gitu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat mengisi.